mode terhadap variasi transfer volume dari Laut Cina Selatan ke perairan Indonesia melalui Selat Karimata pada tahun 2017, yaitu Application of Implicit Finite Difference Method to determine the 2D patterns of unsteady state thermal spreading of geothermal system. Ya, pada tahun 2018, yaitu Heat Distribution Modeling of the Subsurface of Web Salit Geothermal Area Based on Land Surface Temperature from Landsat Thermal Infrared Sensor Imagery. Dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu uji karakteristik sensor load cell terhadap perubahan suhu untuk diaplikasikan pada mesin pemanas oven. Itu CV yang bisa saya bacakan, yaitu terus memasuki agenda selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Riza Adrat, SSI, MSI. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Afifatul selaku MC. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan telah mempercayakan saya di kegiatan Rabuan jurusan Fisika bulan pertama ini untuk sharing atau berbagi informasi terkait tentang parafrase untuk menghindari plagiarisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Adriat selaku tenaga pengajar di program studi Biofisika. Tadi sudah dikenalkan dengan sangat detail oleh Mbak MC. Oke, ya jadi mohon izin untuk sharing berbagi saja mengenai plagiarisme dan teknik parafrase ya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena adik-adik semua akan menghasilkan sebuah mahakarya, yaitu tugas akhir atau skripsi. Nah, yang mana dalam penulisan tugas akhir atau skripsi itu tidak lepas dari teknik parafrase untuk menghindari plagiarisme. Mohon izin untuk share screen. Saya bisa share screen nggak ya? Bisa kayaknya ya. Oke. Layar saya sudah terlihat di layarnya masing-masing. Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, jadi materi hari ini adalah strategi pencegahan plagiarisme pada riset dan penggunaan parafrase. Oke, mungkin kita kenalan dulu dengan plagiarisme, kenapa kita harus menghindarinya, dan apa saja yang termasuk di dalam ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, jadi harus diperhatikan dan harus berhati-hati di dalam mengutip kata-kata orang lain, gitu ya. Apalagi kalau tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya juga, gitu ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi di 3 poin yang pertama, jika kita mengutip kata-kata, menggunakan gagasan, menggunakan fakta, data, atau informasi dari orang lain tanpa kita menyebutkan identitas sumbernya, nah itu termasuk di dalam ruang lingkup plagiarisme. Sekali lagi ini menjadi penting karena adik-adik semua akan menghasilkan karya ya, karya ilmiah, yang mana karya ilmiah itu pasti akan melakukan kegiatan ini, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan agar terhindar dari ruang lingkup plagiarisme ini. Oke, kemudian masih di ruang lingkup plagiarisme yang berikutnya adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
Yang berikutnya, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, namun tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, walaupun kita sudah melakukan parafrase ya, nanti parafrase akan dijelaskan di slide berikutnya. Walaupun kita sudah melakukan parafrase, tapi kita tidak menyebutkan identitas sumbernya, nah itu juga masih termasuk di dalam ruang lingkup plagiarisme. Dan yang berikutnya adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah, jadi 3 poin berikutnya ini termasuk di dalam ruang lingkup plagiarisme. Ini jelas ya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan diri sendiri, kemudian melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya, dan yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah, ini jelas sebagai tindak plagiarisme atau masuk ke dalam ruang lingkup plagiarisme. Kurang lebih seperti itu. Oke. Masih di tipe-tipe plagiarisme menurut Sulistyo tahun 2011. Plagiarisme yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Ini jelas ya, merupakan tindak plagiarisme. Jadi kita menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian plagiarisme yang kedua adalah plagiarisme of source atau plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Jadi kita menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Jadi kita tidak memberitahukan sumbernya, sehingga disebut plagiarisme atas sumber. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah plagiarisme of authorship atau plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Ini jelas juga merupakan tindak plagiarisme. Dan yang berikutnya adalah self-plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri. Nah, ini yang mungkin agak kurang tersadar ya. Jadi untuk self-plagiarisme itu termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Nah, jadi self-plagiarisme ini kadang tidak tidak kita ketahui gitu ya. Ya, kita mengibaratkan ini tulisan kita sendiri, kemudian kita ambil tulisan kita sendiri, kemudian kita publikasikan lagi gitu ya. Nah, padahal seharusnya walaupun itu tulisan kita, tetap harus kita sampaikan sumbernya agar tidak terjadi self plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah di riset atau di karya ilmiah, bagian mana yang paling rentan terdampak tindak plagiarisme gitu ya? Nah, jadi sepertinya hampir di semua bagian riset atau di semua bagian karya ilmiah yang paling rentan ya, hampir semuanya rentan untuk terindikasi atau terdampak dari tindak plagiarisme. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Ini jelas ya, tinjauan pustaka merupakan sebuah proses di mana kita meninjau pustaka-pustaka terdahulu. Tentu saja pasti kita menggunakan ide-ide, gagasan, hasil yang diperoleh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga harus kita tetap lakukan parafrase dan mencantumkan sumbernya. Ya. Nah, ini bagian pertama yang paling rentan terdampak plagiarisme. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Hampir sama dengan tinjauan pustaka, di latar belakang kita juga mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya, hasil review artikel kita gitu ya. Nah, tentu saja tetap perlu kita lakukan parafrase dan kita berikan sitasi atau kita cantumkan sumbernya. Kemudian yang ketiga juga metode penelitian. Yang mana metode penelitian barangkali kita menggunakan metode-metode terdahulu. Nah, ini juga perlu kita
berikan sumber, kita cantumkan sumber, kita menggunakan metode yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan walaupun kebanyakan adalah menuliskan hasil yang sudah kita peroleh di penelitian kita gitu ya. Nah, tapi tetap di dalam pembahasan itu kadangkala kita juga melibatkan hasil informasi dari penelitian sebelumnya untuk mendukung dari atau kontra gitu ya, misalnya dari penelitian kita. Nah, itu juga perlu untuk kita lakukan citasi dan memberikan sumber dari penelitian sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya hampir di semua lini, hampir di semua bagian dari karya ilmiah itu rentan tindak plagiarisme. Oleh karena itu jangan lupa untuk tetap melakukan parafrase dan tetap mencantumkan sumber. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya bahaya plagiarisme. Apa saja yang menjadi bahaya dari plagiarisme? Yang pertama adalah mematikan kreativitas, tentu saja ya, mematikan kreativitas karena ya karya kita misalnya ditiru atau dijiplak oleh penulis lain gitu. Nah, itu kan tentu saja akan mematikan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah menurunkan rasa percaya diri. Ini juga terdampak apabila kita melakukan tindak plagiarisme gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan rasa menghargai terhadap hasil karya diri sendiri dan hasil karya orang lain. Ya tentu saja karena kita meniru ya atau menjiplak. Nah, ini menurunkan rasa menghargai karena itu adalah karya orang lain, harusnya kita akui, harusnya kita hargai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan keterbatasan. Dan yang terakhir adalah melakukan tindak kriminalitas. Jadi ya plagiarisme merupakan tindakan kriminal, yaitu dengan kita mencuri karya intelektual seseorang. Nah, ini adalah beberapa bahaya dari tindak plagiarisme. Oke, nah sehingga ya sekali lagi perlu berhati-hati dalam melakukan sebuah penulisan untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, itu perlu berhati-hati. Oke, kemudian sanksi plagiarisme. Jadi jika kita terindikasi atau terbukti melakukan plagiarisme, ada sanksinya. Jadi perlu untuk kita berhati-hati dan selalu berwaspada gitu ya. Nah, jadi sanksi plagiarisme menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut di pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, ini menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kemudian sanksi plagiarisme yang lain adalah yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh adalah pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Jadi sanksinya sangat tegas dan sangat berat. Nah, oleh karena itu sekali lagi berhati-hati dan waspada dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa strategi untuk kita mencegah tindak plagiarisme di dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah membuat kerangka konsep penulisan. Tentu saja ini harus kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan penulisan sebuah karya ilmiah, kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat catatan berbagai sumber
daftar pustaka sejak awal dan membuat draft sinonim atau kata ganti untuk mempermudah kita dalam melakukan parafrase gitu ya. Nah, biasanya sebelum kita melakukan penulisan sebuah karya ilmiah, biasanya kita akan melakukan proses tinjauan pustaka atau mereview artikel kan ya. Jadi mungkin sudah banyak tuh folder-folder artikel yang kita miliki gitu ya. Nah, itu perlu biasanya untuk kita buat catatan, kemudian kita buat draft sinonim untuk mempermudah kita dalam melakukan parafrase. Saat ini sudah banyak sekali tools atau alat bantu yang bisa mempermudah kita dalam melakukan sinonim ya, atau mencari kata ganti dari sebuah kata dalam sebuah kalimat dari karya sebelumnya gitu ya, atau dari artikel sebelumnya gitu ya. Kita bisa menggunakan thesaurus dan sebagainya kan ya untuk mencari sinonim atau kata ganti kata-kata yang muncul di dalam kalimat yang kita temukan di artikel sebelumnya yang ingin kita jadikan referensi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah sangat banyak sekali alat bantu. Kemudian melakukan cek plagiarisme secara berkala. Nah, ada beberapa laman ya, ada beberapa laman yang bisa diakses secara gratis maupun secara berbayar ya. Beberapa di antaranya ada Turnitin, ada Identicate dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan itu untuk mengecek tingkat plagiarisme. Kurang lebih seperti itu. Kemudian strategi pencegahan plagiarisme berikutnya adalah melakukan parafrase. Nah, ini yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Seperti apa parafrase yang bisa kita lakukan nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian di poin yang berikutnya, melakukan perbaikan struktur dan bahasa penulisan. Nah, ini penting sekali untuk kita lakukan. Biasanya kebanyakan adik-adik mahasiswa itu ketika sudah menulis gitu ya, ketika sudah menulis, ya udah diserahkan kepada dosen pembimbingnya biasanya. Nah, kemudian menjadi pekerjaan dosen pembimbing untuk membaca, untuk memperbaiki kalimatnya, untuk memperbaiki struktur dan bahasa penulisannya. Nah, gitu ya. Padahal semestinya adik-adik mahasiswa harusnya selain menjadi penulis, harusnya bertindak juga menjadi sebagai pembaca gitu ya. Jadi setelah ditulis, dibaca kembali gitu ya. Setelah dibaca, ada perbaikan, ditulis kembali. Setelah ditulis, dibaca kembali. Ya, begitu seterusnya. Jadi prosesnya harusnya dilakukan secara berulang, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak, dapat artikel yang bisa dijadikan referensi gitu ya. Kita ambil kalimatnya gitu ya. Mungkin kita sudah lakukan sinonim, kita sudah lakukan parafrase gitu ya. Udah kita tulis, kemudian kita serahkan ke dosen pembimbingnya. Terus ya menjadi pekerjaan dosen pembimbingnya untuk membaca gitu ya. Nah, jadi ya mungkin adik-adik mulai saat ini sudah bisa melakukan hal itu. Selain bertindak sebagai penulis, harapannya juga bisa bertindak sebagai pembaca gitu ya. Jadi setelah menulis, dibaca kembali tulisannya. Jika ada perbaikan, silahkan diperbaiki kembali. Kemudian dibaca kembali. Kalau dirasa udah cukup baik, nah bolehlah diserahkan ke dosen pembimbingnya untuk dikoreksi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya bisa saja mengikuti kelas pendampingan, tapi mungkin berbayar ya biasanya. Dan yang berikutnya adalah melakukan sitasi dengan aplikasi. Nah, ini proses ini mungkin akan dijelaskan di rabuan berikutnya ya. Jadi kita melakukan sitasi dengan alat bantu aplikasi tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat kerangka konsep penulisan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kerangka latar belakang. Menurut saya latar belakang adalah bagian tersulit dari sebuah karya ilmiah, menurut saya ya. Nah, jadi untuk membuat kerangkanya, prosesnya bisa kita lakukan mulai dari yang umum hingga ke yang khusus. Ini saya ambil contoh misalnya tentang fraud atau kecurangan di Indonesia, anggaplah bidang apa gitu misalnya ya. Misalnya mulai dari fraud atau kecurangan di Indonesia, kemudian mulai mengkhusus ke fraud di dalam pemerintahan, kemudian terkhusus lagi fraud di laporan keuangan pada pemerintahan, kemudian lebih terkhusus lagi pencegahan
fraud laporan keuangan pada pemerintahan. Contohnya kayak gitu ya. Atau misalnya di bidang kebumian, misalnya mengenai pola umum cuaca di Indonesia misalnya ya. Kemudian terkhusus lagi pola cuaca di Kalimantan. Kemudian terkhusus lagi pola cuaca di Kalimantan Barat dan terkhusus lagi pola cuaca di Kota Pontianak misalnya kayak gitu. Jadi kerangka latar belakang ini bisa kita mulai dari yang umum hingga ke yang terkhusus. Bisa kita mulai dari situ. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita mulai dari beberapa poin ini. Research gap, empirical gap, fenomena gap, konteks, dan konsepnya. Jadi research gap ini semisal ada kesenjangan ya, gap ada kesenjangan penelitian sebelumnya. Jadi misalnya ada ketidaksesuaian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang lain. Penelitian sebelumnya si A dengan penelitian sebelumnya si B ada kesenjangan. Nah itu mungkin akan memunculkan sebuah latar belakang untuk kita melakukan sebuah penelitian atau menulis karya ilmiah. Nah, jadi berdasarkan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian empirical gap bisa juga kita temui berdasarkan adanya kesenjangan empiris atau kesenjangan konsep sebelum-sebelumnya. Nah, dari situ mungkin bisa memunculkan latar belakang untuk melakukan sebuah penulisan karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi kesenjangan fenomena. Apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya seperti itu, oh ada fenomena apa nih? Nah itu mungkin bisa menjadi sebuah latar belakang penulisan karya ilmiah. Nah jadi si latar belakang ini bisa muncul dari beberapa poin ini. Kemudian berikutnya adalah konteks dan konsepnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya menurut saya memang latar belakang ini adalah bagian tersulit dari sebuah penulisan karya ilmiah ya menurut saya. Nah, tapi si kerangka latar belakang ini bisa dibangun dari beberapa konsep ini, gitu ya. Kita bisa melihat dari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, baik kesenjangan dari penelitian sebelumnya, kesenjangan empiriknya, ataupun kesenjangan fenomena yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa angkat, kita bisa bangun kerangka latar belakang, sehingga tercetuslah kenapa si penelitian ini harus dilakukan berdasarkan apa, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya ini mirip ya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi ada beberapa tahap awal sebelum kita menulis pendahuluan penelitian ya atau introduction research. Jadi kita membuat kerangka penulisan mulai dari pendahuluan, ya sama seperti tadi ya, mulai dari bergerak dari yang umum menuju ke yang khusus, kemudian bisa berdasarkan fenomena gap atau kesenjangan fenomena, kesenjangan research, empirical, kemudian pra-research, konteks dan konsepnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Berikutnya melakukan sitasi. Nah ini mungkin akan didetilkan di rabuan pertemuan berikutnya ya, mungkin bulan depan. Nah kita akan bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan sitasi ya, sebagai alat bantu kita. Bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan Mendeley. Nah mungkin beberapa aplikasi ini sudah cukup familiar dengan kita. Nah jadi ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam melakukan sitasi atau mencantumkan sumber referensi yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin tidak perlu detail saya jelaskan karena nanti akan dijelaskan di rabuan pertemuan berikutnya. Kemudian, nah tadi di awal sudah saya singgung mengenai pengecekan plagiarisme secara berkala. Nah ini beberapa yang bisa kita gunakan baik secara gratis maupun berbayar. Yang secara gratis ada Copyscape, Dashboard, dan lain-lain ya. Dan kemudian yang berbayar ada yang premium, Copyscape Premium, Lexscan Premium, Turnitin, Identicate, dan lain-lain gitu ya. Ya tentu saja kalau yang gratisan biasanya fiturnya terbatas ya dibandingkan dengan yang premium atau yang berbayar.
Poin 1, poin 2, dan poin 3. Poin 1-nya menyematkan plagiarisme banner. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau yang gratisan ya. Kalau yang gratisan, tapi kalau yang berbayar semuanya bisa. Fitur-fiturnya tentu saja lebih lengkap yang berbayar dibandingkan dengan yang gratisan. Kemudian poin yang kedua, tidak terbatas maksimal data untuk yang berbayar ya. Kalau yang gratisan terbatas. Kemudian yang ketiga, otomatis memindai setiap paper dan menyediakan laporan yang mudah dibaca. Lagi-lagi ini tersedia seluruhnya untuk yang berbayar. Kalau untuk yang gratisan hanya beberapa saja. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan tindak plagiarisme secara berkala. Oke. Jadi itu tadi, jadi kita sudah punya beberapa teknik ya untuk mencegah tindak plagiarisme, yaitu menggunakan aplikasi citasi tadi, dan kemudian yang kedua kita juga menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme ini. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi setelah kita menulis sebuah karya ilmiah, jangan lupa untuk melakukan proses itu. Oke. Berikutnya, melakukan perbaikan struktur dan bahasa penulisan. Nah, ini jangan diserahkan ke dosen pembimbingnya ya. Sebisa mungkin diawali oleh kita dulu yang melakukannya. Nah, setelah itu kalau dirasa udah fix gitu ya, dirasa udah mantap gitu ya, nah bolehlah diserahkan ke dosen pembimbingnya untuk tulisannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk hakikat bahasa penulisan ada beberapa poin di sini. Yang pertama, penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Kemudian poin yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. Poin yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Poin yang keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitiannya. Dan yang kelima, ada pemisah antara teori dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Nah, ini secara hakikat untuk bahasa penulisan. Kemudian, kategori kriteria penulisan yang baik. Ini sepertinya tergeser. Menurut Saifuddin Azwar dan Leavitt, ada beberapa ciri yang ada di dalam penulisan laporan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Kemudian yang kedua, sistematis. Artinya tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Nah, jadi harus sistematis ya, mengalir. Alurnya sesuai, mengalir, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, jelas. Artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan sesuatu secara jernih, jelas. Kemudian yang keempat, terbuka. Artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Tentu saja penelitian kita harusnya terbuka, ya kan? Menerima pendapat-pendapat penelitian berikutnya, menerima kritikan-kritikan dari penulis lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah logis. Artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Dan yang berikutnya adalah komunikatif ya. Jadi tulisan kita memiliki atau bisa berkomunikasi dengan jelas lewat tata bahasa tulis yang baik. Jadi dengan kita membuat tulisan, artinya kita memberikan informasi kepada pembaca gitu ya. Nah, itu harusnya bisa diterima atau bisa dimengerti dengan baik. Artinya apa yang kita tulis itu komunikatif ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Pak. Oke. Berikutnya, teknik menulis penelitian. Poin yang pertama, komunikasi yang jelas lewat
tata bahasa tulis yang baik ya, jadi hampir sama dengan yang tadi. Jadi tulisan kita bisa menyampaikan informasi lewat tata bahasa tulis dengan jelas dan baik. Kemudian yang berikutnya, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara satu gagasan dengan gagasan yang lainnya. Jadi mengalir ya, mengalir. Jadi sistematis seperti yang tadi juga sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hemat kata-kata. Kemudian yang berikutnya, pemilihan kata-kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan berbau sara, suku, bangsa, agama, dan ras. Kemudian menggunakan kosakata teknis. Kemudian mengemukakan fakta, serta deduksi dan induksi yang didasari oleh fakta. Kemudian tidak bias dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Tidak bias atau tidak tidak jelas ya, tidak terbiaskan, tidak terdistraksi, gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, masih di struktur penulisan. Nah ini mungkin ya, nanti ketika kalian menulis karya ilmiah, nah perlu dicek terkait dengan penulisannya, struktur penulisannya, kurang lebih seperti itu. Untuk struktur penulisan yang pertama yaitu reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiahnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, diharapkan selaku penulis kita juga harus bertindak sebagai pembaca, gitu ya, agar apa yang kita tulis itu bisa dimengerti dengan jelas oleh pembaca. Karena kalau kita hanya menulis saja, tidak kita baca kembali, takutnya apa yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan jelas, tidak tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Nah, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, diharapkan selain sebagai penulis, kita juga harus bertindak sebagai pembaca. Kemudian yang berikutnya, tidak ambigu. Jadi ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detil dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan ya. Tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Jadi dalam pemilihan kata, diusahakan kita memilih kata yang lugas, jelas, gitu ya, tidak berbelit-belit, tidak berputar-putar. Nah, takutnya apa yang ingin kita sampaikan sekali lagi tidak diterima seperti yang kita atau seperti yang penulis harapkan, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian tidak emotif. Tidak emotif ini artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitiannya, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Nah, oleh karena itu dalam menulis jangan kita libatkan perasaan gitu ya. Takutnya kalau perasaan kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, apa yang kita tulis jadi terbawa oleh perasaan kita gitu ya. Nah, itu takutnya nanti apa yang ingin kita sampaikan justru tidak tersampaikan dengan baik kepada pembaca gitu ya. Kalau kata anak zaman sekarang, mungkin kalau kita perasaannya sedang tidak baik-baik saja, mungkin perlu healing sejenak gitu ya. Biasanya kalau anak zaman sekarang gitu tuh. Tapi biasanya lebih lama healingnya daripada menulisnya biasanya gitu ya. Nulisnya satu paragraf, healingnya seharian biasanya gitu ya. Itu agar tidak melibatkan perasaan gitu ya di dalam proses penulisannya gitu. Apalagi ketika selesai seminar gitu ya, baik seminar proposal maupun seminar hasil ataupun bimbingan rutin gitu ya. Nah, setelah diberi wejangan, setelah diberi masukan, setelah diberi kritikan oleh dosen pembimbingnya, nah itu biasanya mahasiswa zaman sekarang perlu waktu untuk healing biasanya, gitu ya. Jadi ya diusahakan untuk tidak melibatkan perasaan di dalam proses penulisannya,
karena takutnya nanti justru melebar kemana-mana gitu ya, melebar kemana-mana, ya kan? Ya jadi hasil yang ditulis seharusnya ya sesuai dengan fakta yang kita peroleh dari analisis penelitian kita, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulannya. Jadi seluruh bagian dari karya ilmiah kita menggunakan bahasa yang baku. Kemudian menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Gitu ya. Jadi biasanya seseorang itu bisa terlihat dari tulisannya atau dari gaya tulisnya, gitu ya. Nah, jadi semakin ilmiah tulisan kita, nah itu pasti semakin bernilai, gitu ya, semakin bernilai. Kemudian yang berikutnya bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua, hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan si pembaca. Gitu ya. Jadi dalam pemilihan kata, sekali lagi kita harus memilih kata yang baku, memilih kata yang ilmiah, kemudian tidak bermakna ganda gitu ya, atau ambigu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang penting juga bagi si penulis. Kurang lebih seperti itu. Oke, masih di struktur penulisan. Struktur penulisan lanjutan yang berikutnya adalah terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian harus atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, biasanya untuk membuat kohesi atau kesinambungan antar paragraf, nah hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kerangka paragraf biasanya. Nah, ini harusnya diperoleh di pelajaran bahasa Indonesia ya. Mungkin sudah kita pernah pelajari dari sekolah dulu gitu ya. Bagaimana cara membuat paragraf yang baik dan benar gitu ya, agar antar paragrafnya bahkan antar kalimatnya terdapat kesinambungan atau kohesi. Gitu ya. Jadi ya ketika kita membaca sebuah tulisan diharapkan tulisan kita itu mengalir sehingga pembaca itu bisa tertarik ya, bisa dengan jelas, bisa dengan baik menerima apa yang dimaksud oleh penulis. Kurang lebih seperti itu. Misalnya saya ambil contoh nih, di paragraf pertama kita ingin berbicara mengenai hujan, gitu ya misalnya ya. Nah ya kita berceritalah tentang hujan di setiap kalimatnya. Kemudian di paragraf kedua, misalnya kita bikin kerangkanya di paragraf kedua bercerita tentang banjir misalnya. Nah, antar paragrafnya itu kita harus sediakan jembatan gitu ya. Jadi sebelum plek masuk banjir di paragraf kedua, kita harus menjembatani nih di paragraf pertama. Kenapa si hujan itu bisa menyebabkan banjir? Ya kan? Nah, setelah ada jembatan itu, kita melewati jembatan itu, masuklah ke paragraf kedua, kita bercerita tentang banjir yang disebabkan oleh hujan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, antar paragrafnya kita harus membuatnya saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian di poin yang berikutnya masih di struktur penulisan bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif.
Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya sekali lagi. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Oke. Kemudian yang berikutnya menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Nah, ini sekali lagi betapa pentingnya kita harus bertindak sebagai pembaca juga. Jadi setelah kita tulis si karya ilmiah kita itu, kita bacalah lagi si tulisan kita itu, apakah kita bisa dengan mudah membacanya, atau kita harus mengerutkan kening terlebih dahulu untuk mengerti gitu ya. Nah itu lakukanlah perbaikan jika dirasa di dalam tulisan kita terdapat kalimat yang tidak efektif atau terdapat kalimat yang susah dimengerti. Nah itu silahkan lakukanlah perbaikan lagi gitu ya. Nah selain itu mungkin kita bisa juga meminta bantuan rekan kita ya untuk membaca tulisan kita atau peer review gitu ya. Apakah rekan kita ini bisa dengan gampang atau dengan mudah menerima maksud yang kita tulis gitu ya, ataukah perlu mengerutkan kening lagi gitu ya untuk membaca tulisan kita. Nah itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kita lakukan untuk mengecek seberapa baik atau seberapa mudah dipahaminya tulisan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini mungkin bagian yang terakhir ya, yaitu melakukan parafrase. Ya, jadi ya untuk menghindari atau mencegah tindak plagiarisme ya, tadi di awal sudah ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, yaitu selalu mengecek tingkat plagiarisme kita dengan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, dan kemudian melakukan citasi juga dengan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa melakukan parafrase. Mengapa parafrase itu penting? Nah, bagi seorang penulis, parafrase menempati posisi yang sangat penting yang ada dalam suatu artikel ilmiah setelah state of the art atau ya inti dari penelitian itu ya, inti dari penelitian itu. Nah, jadi parafrase juga menempati posisi yang penting di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, paradigma yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, guru, dan dosen yakni belum melakukan pengutipan dengan baik. Melakukan kutipan tidak langsung, tapi tidak dengan parafrase. Jadi kita mengutip kalimat orang lain tanpa melakukan parafrase. Kemudian yang berikutnya adalah asal copy paste dan mencantumkan sumber. Semuanya dianggap selesai gitu ya. Jadi kita punya referensi, kita copy paste satu paragraf tuh, kita copy ya, kemudian kita paste satu paragraf dari referensi kita, kemudian kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah, itu semuanya dianggap selesai, padahal belum gitu ya. Karena proses yang harus kita lakukan adalah tetap dengan melakukan parafrase dan tetap harus kita cantumkan sumbernya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan setelah materi ini proses penulisan karya ilmiah kita bisa lebih baik kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa itu parafrase? Jadi kalau secara pengertian ya, parafrase itu adalah teknik untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru tanpa mengubah maknanya. Sekali lagi, jadi parafrase itu adalah teknik untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata kita sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru tanpa mengubah maknanya. Oke. Kemudian yang kedua merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Kemudian yang ketiga, sebuah pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detil
dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Nah, itu beberapa mengenai parafrase. Kemudian mengapa perlu untuk kita melakukan sebuah parafrase? Yang pertama tadi, menghindari plagiarisme. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme, yaitu parafrase. Kemudian, memberikan kredit pada penulis lain sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap karya dan ide mereka. Jadi kita dengan melakukan sebuah parafrase dan mencantumkan sumbernya, kita sudah mengakui dan menghargai karya tulis penulis lain, gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan pembaca untuk menemukan kembali sumber informasi. Kemudian yang berikutnya menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan dan riset yang mendalam tentang topik yang ditulis. Nah, jadi proses parafrase ini juga menjadi sebuah poin bahwa si penulis telah melakukan review artikel gitu ya, atau telah meninjau artikel. Nah, sehingga penulis bisa melakukan proses parafrase gitu ya. Karena kalau tidak melakukan review atau tidak meninjau artikel-artikel sebelumnya, nah akan sangat sulit si penulis untuk membuat sebuah tulisan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya membantu analisis dan mendukung argumen yang dibangun dalam tulisan, baik pro maupun kontra, gitu ya. Jadi si proses parafrase ini, proses review artikel itu bisa membantu kita untuk melakukan analisis dan mendukung argumen yang mau kita bangun di dalam sebuah penulisan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya, mencegah similarity atau kemiripan. Nah, jadi sepertinya ini proses atau kegiatan yang cukup sering dilakukan, yaitu copy dan paste gitu ya. Dan mencantumkan sumber gitu ya. Nah, jadi copy paste walaupun kita mencantumkan sumbernya itu tetap merupakan tindakan plagiarisme atau merupakan tindak plagiat gitu ya. Jadi ya tetap kita harus melakukan proses parafrase gitu ya, serta mencantumkan sumbernya. Nah, gitu ya. Nah, ini sepengalaman saya sepertinya proses ini banyak sekali terjadi gitu ya, banyak sekali terjadi. Apalagi di bagian tinjauan pustaka biasanya ya. Di bab 2 tinjauan pustaka kita ambil gitu ya, kita ambil dari siapa, copy, paste, kita cantumkan sumber gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya, perlu kita lakukan proses parafrase di setiap apa yang kita tulis gitu ya, apa yang kita tulis sehingga kita lebih memaknai apa yang kita tulis, kita bisa lebih memahami apa yang kita tulis, ya kan? Nah, itu nanti bisa terlihat di seminar proposal atau di seminar hasil ketika kita ditanya suatu hal, ketika kita menjawabnya dengan baik, dengan jelas, dengan detail gitu ya. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa kita sudah melakukan sebuah review, kita sudah melakukan sebuah parafrase gitu ya. Nah, jadi akan terlihat dari situ. Oke, berikutnya. Nah, teknik parafrase. Apa saja yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan sebuah parafrase? Proses yang pertama adalah baca kembali teks sumber atau asli dengan cermat sampai paham benar isi dari teks tersebut. Nah, ini adalah proses yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi ya kita harus memiliki teks, artikel, sumbernya atau aslinya, gitu ya. Jadi apa yang kita citasi di dalam tugas akhir kita, nah itu kita harus punya teksnya, sumbernya atau artikelnya, gitu ya. Karena kalau kita tidak punya, gimana kita bisa membacanya ya dan menuliskannya di tugas akhir kita, gitu ya. Jadi kita harus punya, kemudian kita baca dengan cermat, ya kan, sampai paham, gitu ya.
Jangan hanya sekedar membaca, oh ini cocok dengan penelitian saya, copy paste, kasih sumber. Jangan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus baca dengan cermat sampai paham. Gitu ya. Jika proses itu sudah kita lakukan, kita singkirkan si teks atau naskah asli kita, ya kan? Yang mana informasi tadi sudah ada di dalam benak kita, sudah ada di dalam pikiran kita karena kita sudah paham betul isinya, maksudnya gitu ya, maknanya. Nah, kemudian kita singkirkan teks atau naskah yang tadi, kemudian kita tulis kembali gagasan atau informasi yang ada di dalam teks atau artikel tersebut. Jadi kita tulis kembali dengan tulisan kita sendiri gitu ya. Dengan tulisan kita sendiri. Kemudian di poin yang berikutnya, coba kembali kita bandingkan tulisan kita yang merupakan hasil parafrase tadi dengan tulisan yang berasal dari sumber atau artikel aslinya. Kita coba bandingkan, apakah masih cukup banyak kemiripannya, ataukah sudah cukup berbeda, namun sekali lagi tidak merubah maknanya. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, itu maknanya harus sama dengan apa yang sudah kita tulis dalam bentuk yang sudah kita parafrase. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bandingkan. Kalau masih banyak kemiripannya, kalau dirasa masih banyak kemiripannya, coba ditulis kembali, bisa dengan merubah struktur kalimatnya seperti tadi, atau juga bisa dengan memberikan sinonim pada kata-kata yang bisa ditemui sinonimnya. Bisa seperti itu. Kemudian, proses yang berikutnya adalah gunakan tanda petik ganda untuk identifikasi istilah khusus, terminologi, atau frase yang dipinjam dari naskah asli. Jadi ini seperti kutipan langsung ya. Kutipan langsung itu misalnya bunyi ayat apa, nah itu mungkin kita bisa gunakan tanda petik ganda. Tapi kalau untuk hasil analisis atau berdasarkan data yang diperoleh, nah itu sepertinya tidak perlu tanda kutip ganda, kita lakukan parafrase saja, kemudian kita cantumkan sumbernya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan sumber untuk memudahkan menuliskan sumber pustaka. Nah, jadi ini adalah beberapa langkah parafrase yang harus dilakukan. Apakah lama? Iya lama, tentu saja lama gitu ya. Karena sumber yang kita miliki saya yakin tidak hanya satu gitu ya, pasti lebih dari 20 bahkan. Nah, bagian mana yang mau kita ambil, nah itu kita pahami dengan cermat, dengan detil, dengan paham betul gitu ya. Kemudian kita tulis kembali tanpa melihat teks aslinya dengan menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya proses penulisan karya ilmiahnya bisa setelah ini bisa ditulis dengan lebih baik dengan mengikut sertakan proses parafrase di dalamnya ya. Oke. Berikutnya masih di teknik parafrase. Teknik parafrase yang pertama bisa merubah dari klausa ke frase atau sebaliknya. Contohnya, setelah ibu ke pasar, ia akan memasak. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi ibu akan memasak setelah dari pasar gitu ya, atau setelah ke pasar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini beberapa teknik parafrase yang bisa dilakukan. Kemudian merubah bentuk kata atau struktur katanya ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kata keterangan untuk mengganti kata sifat, atau kata kerja untuk mengganti kata benda. Sebagai contoh misalnya Agus berlari dengan cepat. Nah, bisa kita ubah menjadi Agus merupakan pelari tercepat. Oke. Kemudian yang berikutnya merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Oke. Seperti ibu sedang memasak sayur misalnya. Kemudian bisa kita ubah menjadi sayur sedang dimasak oleh ibu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya.
Kalau contohnya di sini yaitu artikel yang dikirimkan akan direview. Nah, kita ubah menjadi proses review akan dilakukan setelah artikel dikirim. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, seperti yang tadi sudah disinggung juga sebelumnya, kita juga bisa melakukan atau memberikan sinonim pada kata-kata yang mungkin kita bisa temui sinonimnya. Sebagai contoh, misalnya, Ardi akan minum jika merasa haus. Nah, ini si haus ini bisa kita cari sinonimnya, misalnya kita peroleh kata dahaga. Nah, sehingga kita bisa ubah menjadi Ardi akan minum jika merasa dahaga. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah merubah kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung atau sebaliknya. Sebagai contoh, Yuni mengatakan, saya akan memulai menulis hari ini. Bisa kita ubah menjadi, Yuni berkata bahwa hari ini ia akan mulai menulis. Nah, ini adalah beberapa teknik parafrase yang bisa kita lakukan. Yang pertama, merubah struktur kalimatnya, kemudian merubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, kemudian menentukan sinonimnya, kemudian merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung atau sebaliknya. Oke, terakhir. Contohnya, anggaplah kalimat aslinya oleh Sulistia ya, adalah seperti ini. Plagiat adalah ketika penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Nah, ini adalah kalimat aslinya. Kemudian hasil parafrase kita adalah seorang penulis dikatakan melakukan plagiat, yakni saat ia tidak mencantumkan sumber yang cukup dalam menggunakan gagasan orang lain. Jangan lupa tetap kita cantumkan sumbernya, Sulistia 2019. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi kalau di kalimat aslinya ya, itu mulai dari si plagiatnya. Plagiat adalah bla 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 ketika penulis dan seterusnya. Nah, parafrase yang kita lakukan, kita mulai dari si penulisnya. Penulis itu dikatakan melakukan plagiat jika bla bla bla. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian contoh yang terakhir. Kebetulan ini sepertinya slide yang terakhir juga. Kalimat aslinya, suatu penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah atau problem statement tertentu. Nah, hasil parafrase kita, pemecahan suatu masalah dan problem statement tertentu merupakan salah satu arah dirancangnya sebuah penelitian. Jangan lupa tetap dicantumkan juga sumbernya, Zuriyah 2018. Nah, kurang lebih seperti itu. Sepertinya ini slide terakhir. Jadi, harapan saya mudah-mudahan sebuah mahakarya kita yang akan kita hasilkan nanti di tugas akhir atau skripsi bisa lebih baik gitu ya, dengan menerapkan teknik ini gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin mencontohkan mungkin ya parafrase yang bisa kita lakukan dengan alat bantu. Nah, sekali lagi, beruntung sekali kita dilahirkan di era teknologi seperti ini. Kita terbantu oleh beberapa alat bantu yang bisa membantu kita untuk melakukan parafrase gitu ya. Mohon izin untuk apakah slide saya terlihat di PowerPoint? Masih, Pak. Masih di sebentar. Screen aja. Oke, aplikasi, beberapa aplikasi. Sudah terlihat di layarnya aplikasi parafrase, ada SEO Magnifier, ada Spinner, dan lain-lain. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Nah, ini adalah beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan untuk melakukan teknik parafrase itu gitu ya. Lagi-lagi ada yang berbayar dan ada yang gratisan. Tentu saja kalau yang berbayar punya fitur yang lebih baik ya dibandingkan dengan yang gratisan. Saya coba ambil contoh salah satu aja ya. Ya di sini ada 4 contoh ya. Ada 4 contoh. Saya yakin masih banyak lagi. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini yang
seomagnifier.com. Ini salah satu yang bisa kita gunakan. Kemudian spinner, ini juga bisa kita gunakan. Kemudian paraphrase tool ya. Ini yang ketiga nih, paraphrase tool ya. Paraphrase tool. Kemudian yang berikutnya adalah prepost SEO ya. Prepost SEO. Ya gitulah, prepost ya. Oke. Nah, lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, ada yang premium dan ada yang trial ya. Jadi pasti fiturnya berbeda gitu ya. Jadi silahkan dicek aja. Oke, mungkin di sini saya ingin mencoba salah satu aja. Mungkin kita ke SEO magnifier aja gitu ya. SEO. Oke. Nah, silahkan aja coba jalan-jalan ke sini gitu ya. Kemudian tergantung kebutuhan kita membutuhkan apa. Misalnya kita tadi ya, kita mau melakukan parafrase. Kayaknya modalnya email sih ya. Kebetulan saya belum bikin. Jadi kita coba aja. Nah, ini saya tidak tahu apakah efektif untuk bahasa selain bahasa Inggris. Nanti bisa dicoba saja. Oke. Oke, kita coba cari kalimatnya ya. Misalnya saya mau ambil kalimat dari sini misalnya. Dari buku apa gitu misalnya ya. Kalimat yang pertama misalnya. The universe bla bla bla. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ya kan, copy paste aja. Copy dan paste aja ke sini. The universe bla bla bla. Ini kalau ingat-ingat universe kayaknya hafal semua nih lagunya BTS kan ya. Oke, kemudian tinggal kita klik paraphrase. Mana hasilnya ya? Nah, ini dia. Ini hasil parafrasenya ya. Sepertinya dia memberikan sinonim pada beberapa kata gitu ya. Kalimat aslinya itu di mana kita bisa lihat kalimat aslinya ya? Oke, anggaplah kalimat aslinya ini ya. The universe contains, saya copy lagi lah. Oke, kalimat aslinya the universe contains billions of galaxies and each galaxy is made up of billions of stars gitulah ya. Jadi katanya universe mengandung jutaan atau miliaran galaksi dan tiap galaksi itu terdiri dari miliaran bintang itulah ya. Nah, hasil parafrasenya kurang lebih seperti ini. The universe incorporates billions of galaxies dan tiap galaksi memiliki miliaran bintang. Nah, kurang lebih seperti itulah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Tetapi jangan percaya sepenuhnya ya. Jangan percaya sepenuhnya dengan aplikasi juga. Tetap harus kita baca ulang, baca kembali gitu ya. Karena ya mahakaryanya itu berasal dari buah karya pikiran kita gitu ya. Jadi ini hanya sebagai alat bantu saja, tetap perlu kita cek dan seterusnya. Perlu kita analisis kembali kalimatnya apakah sesuai dengan kalimat yang berasal dari artikel sumbernya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini hanya alat bantu saja, bisa dimanfaatkan gitu ya. Semisal buntu untuk mencari sinonimnya dan sebagainya, nah mungkin si aplikasi ini bisa membantu. Ya itu tadi sih, ada beberapa ya, jadi silahkan dicek saja mana yang terbaik gitu ya. Kemungkinan sih yang premium yang terbaik ya. Oke, mungkin
sementara dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Duria atau ke Ibu MC. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah Bapak sampaikan, sangat bermanfaat untuk mahasiswa dalam penulisan baik untuk skripsi, karya tulis, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri barusan, kita jadi tahu tuh betapa pentingnya mengetahui apa itu plagiarisme. Serta kita juga tahu apa saja bahaya dari plagiarisme itu, dan strategi apa saja yang bisa kita lakukan, serta kita juga tahu cara membuat kerangka yang baik dan benar. Nah, langsung saja, mungkin untuk kakak abang dan teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bisa raise hand atau menanyakan lewat room chat. Saya ulangin sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menanyakan lewat room chat. Ya, kepada Bang Sugianto saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebenarnya mohon maaf tidak bisa open cam karena tidak memungkinkan. Mungkin ini Pak yang ingin saya tanyakan. Misalnya kita mengambil apa namanya? Istilahnya mengambil materi dari jurnal atau literatur dari luar negeri gitu Pak. Nah, di situ kita langsung saja istilahnya menerjemahkannya dari misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian langsung kita masukkan ke ke tulisan kita. Gitu kan kita kayaknya nggak perlu nggak perlu di apa-apakan, maksudnya hanya cukup diterjemahkan, kemudian dikasih sumber. Apakah seperti itu saja cukup, Pak? Maksudnya tidak harus diparafras lagi karena kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu, Pak. Dengan mencantumkan sumber saja, apakah itu cukup sehingga kita tidak dikatakan plagiarisme gitu? Kepada Pak Riza, mungkin boleh langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih Ibu MC. Mohon ditambahkan Bapak Ibu jika terdapat kekurangan dari jawaban saya. Kalau menurut saya tetap perlu dilakukan proses parafrase karena ya walaupun sumber artikel kita itu misalnya berbahasa Inggris gitu ya, kemudian proses yang kita lakukan adalah menerjemahkan. Kemudian kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita, kemudian kita cantumkan sumbernya. Nah, kalau menurut saya itu proses yang dilakukan adalah menerjemahkan ya, menerjemahkan. Nah, kalau menurut saya tetap perlu kita lakukan proses parafrase. Jadi hasil terjemahan kita atau bahasa Inggrisnya kita pahami dulu dengan seperti tadi lah ya, seperti tadi langkah-langkahnya kita pahami dulu dengan cermat, dengan jelas ya kan. Kalau kemudian kita tangkap maksud dan maknanya, nah kemudian kita tulis kembali dengan bahasa kita. Idealnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi tetap perlu kita lakukan proses parafrase penulisan dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Karena kalau
menerjemahkan saja, itu prosesnya ya menerjemahkan. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab Bang Sugi. Gimana Bang Sugianto? Baik, terima kasih Pak. Cukup moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Riza sama Bang Sugianto. Jadi ini ada yang nanya lagi nih Pak dari Jeniarti Cornelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Pak, saya ingin bertanya, tadi kan Bapak ada menyampaikan bahwa dalam melakukan parafrase, kita tidak hanya bisa melakukan secara mandiri, tapi juga bisa melalui aplikasi kan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ketika kita melakukan parafrase melalui aplikasi seperti itu Pak, apakah ada jaminan kalau kutipan kita tuh tidak akan sama seperti orang lain gitu Pak? Karena kan di internet ada banyak orang dan saya yakin juga ada kemungkinan bahwa kutipan yang kita parafrase itu sama dengan orang lain. Apakah itu bisa menjamin gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab, Ibu MC? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya. Menurut saya lagi, ya sekali lagi si aplikasi itu hanya sebagai alat bantu kita saja ya, alat bantu kita saja. Jadi setelah misalnya kita menggunakan si aplikasi tersebut atau si alat bantu tersebut, tetap perlu kita baca kembali, kita cek kembali struktur kalimatnya. Kalau mau kita perbaiki ya silahkan saja. Kalau mau kita tambahkan sinonim di kata-kata tertentu juga silahkan saja, karena sekali lagi aplikasi itu hanya sebagai alat bantu saja ya, tetap perlu pengecekan kembali oleh kita selaku penulis, karena ya kalau menurut saya hasil terbaik itu ya berasal dari pemikiran kita ya, yang merupakan cipta rasa karsa dan dari pemikiran kita, kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi setelah itu proses yang bisa kita lakukan berikutnya adalah pengecekan tadi, pengecekan plagiarisme. Setelah misalnya kita tulis, kita coba cek plagiarisme kita misalnya dengan Turnitin atau dengan Identicate misalnya. Nah, itu juga ingin mengetahui apakah tulisan kita itu punya kemiripan dengan tulisan yang lain atau tidak. Gitu. Jadi ya memang bertahap ya prosesnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini yang bisa saya jawab itu. Sama-sama. Selanjutnya ada Ria. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa menghidupkan kamera, soalnya tidak memungkinkan juga. Izin bertanya, pertanyaan saya untuk parafrase sendiri, itu untuk berapa kalimat ya Pak yang bisa kita kutip? 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau 1 paragraf? Nah, ada kasus tuh Pak, kasus itu dia baca artikel sampai habis, atau baca buku gitulah ya. Baca, dapat intinya, nah itu baru dikutipnya gitu Pak. Jadi dia baca 1 itu baru dapat intinya, terus baru dituliskan, dan waktu itu tuh dia belum, nggak ada melampirkan kutipannya. Nah itu gimana Pak pendapat Bapak? Baik, sekali lagi menurut saya, kalau menurut saya itu kita coba pahami per kalimat, gitu. Kalimat kita pahami per kalimat, kemudian ya kita pahami, kemudian kita tanamkan di dalam benak kita, gitu ya. Kemudian kita tulis kembali dengan bahasa kita per kalimat, gitu. Kalau menurut saya semakin kecil akan semakin baik sih ya. Takutnya kalau banyak paragraf nih misalnya, beberapa paragraf lah misalnya, 5-6 paragraf, kita baca secara keseluruhan, kita paham, kemudian kita coba tulis, takutnya kalau semakin banyak ya, memperbesar peluang miripnya, kemudian yang kedua memperbesar peluang untuk agak belok dari makna sesungguhnya atau maksud sesungguhnya dari penelitian sebelumnya, gitu. Jadi kalau pemikiran saya gitu sih, kalau semakin banyak
takutnya semakin memperbesar peluang untuk itu, semakin memperbesar peluang untuk mirip, semakin memperbesar peluang untuk belok dari makna sesungguhnya dari artikel itu gitu ya. Jadi mungkin semakin kecil semakin baik kalau menurut saya per kalimat. Ya, kurang lebih seperti itu. Bayangan saya ya. Ketakutannya itu sih kalau semakin banyak ya, kalau semakin banyak berarti kan yang kita simpan kan banyak juga ya, banyak juga. Nah, kemudian kalau kita menulisnya dengan kata-kata kita sendiri, ya takutnya peluang miripnya sama, kemudian peluang miripnya semakin besar, kemudian peluang untuk agak bergeser dari makna sesungguhnya juga semakin besar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin per kalimat lebih baik kalau menurut saya. Dan akan semakin detail juga ya, akan semakin detail juga pemahaman kita kalau kita semakin detail memahaminya. Izin nambahkan lagi Pak, kalau berarti yang untuk kasus yang saya itu baca sampai akhir, terus itu lebih dari beberapa paragraf itu dapat intinya, itu sebenarnya perlu ditambahkan lagi nggak sih Pak kutipan penulisnya gitu? Perlu ya, perlu karena kita mengutip dari hasil penelitian sebelumnya kan ya, ya kan? Misalnya kita sudah baca nih 1-2 paragraf misalnya, kita sudah ketemu intinya gitu ya, kemudian kita ambil, kemudian kita tulis kembali dengan kata-kata kita sendiri, tetap perlu kita cantumkan sumbernya karena sumber kita kan dari penelitian sebelumnya kan ya. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya yaitu ada Bang Marjuki. Saya persilakan. Terima kasih Bu Ensi ya. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Marjuki dari Prodi Fisika. Nah, biasanya kan kita ngutip tuh dari jurnal gitu kan Pak. Nah, di jurnal itu tuh ngutip lagi gitu. Tapi yang pas dengan penelitian itu yang dikutipnya. Nah, apakah ketika kita ngutip yang dikutip jurnal tersebut dan kita nggak ada data yang asli gitu, yang asli yang dikutip itu, apakah boleh dimasukkan di proposal gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, dipersilakan kepada Pak Riza. Baik, ini sepengetahuan saya. Misalnya kita menemukan artikel ya, kita ingin mengutip paragraf di dalam artikel tersebut, yang mana paragraf tersebut merupakan hasil kutipan juga, gitu ya. Nah, kalau menurut saya kita coba cari dulu kan harusnya ada ya di daftar pustaka ya dari penelitian itu kan ya. Nah, kita coba cari dulu, kita coba temukan sumber aslinya, gitu ya. Nah, kita coba baca si sumber aslinya itu. Kalau ketemu si sumber aslinya itu, ya udah kita coba baca, kemudian kita tuliskan kembali dengan teknik parafrase gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari gitu ya. Nah, biasanya lagi-lagi mahasiswa baru mengeluarkan energinya sesedikit mungkin sudah bilang susah Pak ketemunya, susah Bu ketemunya gitu ya. Nah, diusahakan dulu semaksimal mungkin untuk bisa menemukan sumber utamanya gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita lakukan teknik parafrase, kemudian kita tulislah ke dalam karya ilmiah kita gitu ya. Namun jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin namun tidak bisa menemukannya, mungkin kita bisa melakukan teknik yang seperti peneliti A di dalam peneliti B gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi mengutip dari si A dalam si B gitu ya. Kebayang nggak? Baik Pak. Nah, mungkin kita bisa lakukan teknik seperti itu kalau sumber utamanya tidak kita temukan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih Bang Juki sama Pak Riza. Terus jika untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kepada Pak Drian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak.
kadang ketika kita telah melakukan parafrase juga, kita saking banyaknya parafrase yang kita lakukan itu kadang hilap juga, Pak. Nah, jadi berapa persen, Pak, tingkat plagiarisme yang dapat diterima, khususnya di jurusan kita? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Ya betul. Jadi memang setelah melakukan teknik parafrase, ketika artikel kita sudah selesai, nah itu kita akan lakukan cek plagiarisme di aplikasi tadi ya, seperti Turnitin dan Authenticate. Kalau di Prisma biasanya itu hanya dicek oleh pembimbing sih biasanya ya. Biasanya ya mungkin yang punya tingkat kemiripan di bawah 30%. Nah mungkin setiap jurnal punya spesifikasinya masing-masing. Seperti positron, mungkin nanti Bu Duria bisa jawab, saya nggak tahu, mungkin di bawah 20% atau berapa gitu ya. Nah itu jadi masing-masing jurnal punya standarnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Betul ya, saking banyaknya parafrase hilaf juga ya, banyak juga yang mirip ternyata ya. Padahal udah dilakukan parafrase, ternyata masih mirip juga gitu ya. Ya betul, betul. Jadi tetap perlu kita lakukan cek plagiarisme, nanti ketahuan dari situ paragraf mana yang sama gitu ya. Bahkan kadangkala saya coba cek gitu ya beberapa artikel, oh ternyata samanya satu paragraf gitu ya dengan penelitian sebelumnya. Ya karena itu kan sudah terindikasi merupakan hasil copy paste ya dari artikel sebelumnya, di copy paste satu paragraf, diambil plek gitu ya, kasih sumber, ya kan, kurang lebih kayak gitu. Gimana Bang Fadrin, apakah ada tambahan atau udah jelas? Baik, terima kasih, Pak. Sudah jelas, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Boleh Raisan atau langsung jadi kolom komentar. Baik Pak, ada pertanyaan dari Oktaviana Tantri. Pertanyaannya itu, jika kita melakukan penulisan di mana pada tulisan tersebut terlalu banyak rujukannya, lalu apakah akan mempengaruhi letak keaslian dari penulisan kita, Pak? Itu, seperti itu pertanyaan dari Oktaviana, Pak. Oke. Tapi ya, jika kita melakukan penulisan di mana pada penulisan tersebut terlalu banyak rujukannya, lalu apakah akan mempengaruhi letak keaslian dari penulisan kita? Bisa diberikan contoh nggak gimana nih? Untuk siapa? Octavia tadi ya. Ini gimana nih maksudnya nih? Maksud pertanyaannya.
Oh, misal mohon maaf, sepertinya terputus. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sekarang udah terdengar, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya jawaban saya terhadap pertanyaannya Oktaviana Tantri. Jadi kesannya kita hanya menggabungkan dari banyak penulisan seperti itu. Ya, tetap perlu teknik parafrasenya ya. Misalnya di dalam satu paragraf ya, misalnya di dalam satu paragraf ada 3 kalimat misalnya atau 4 kalimat yang mana masing-masing kalimatnya dari sumber yang berbeda misalnya kan ya. Itu sah-sah saja ya kalau menurut saya ya. Nah, tapi jangan lupa tetap perlu dilakukan teknik parafrase gitu. Misalnya kalimat yang pertama dari sumbernya A gitu ya, misalnya ya, kita lakukan parafrase masuk. Jangan lupa sumbernya. Kemudian kalimat kedua dari sumber B gitu misalnya. Jangan lupa parafrase tambahkan nah, gitu ya. Nah, jadi ya kalau menurut saya semakin banyak daftar pustakanya itu menunjukkan semakin banyak review yang kita lakukan. Nah, itu semakin baik untuk kita gitu ya. Jadi kita bisa terbantu analisis dari peneliti-peneliti terdahulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya semakin banyak harusnya semakin banyak pengetahuan kita seputar yang ingin kita tulis, ya kan seperti itu. Jadi justru semakin baik ya kalau menurut saya ya. Gitu. Ya terlihat kesannya menggabungkan ya atau mengclipping gitu ya. Jadi dapat dari gambar A tempel, dapat gambar dari B tempel gitu ya. Kalau menurut saya tidak sih. Kalau menurut saya justru semakin banyak daftar pustakanya, ya itu artinya semakin banyak artikel yang kita review, ya jadi artinya semakin banyak ilmu yang kita peroleh atau pengetahuan yang kita peroleh ya seputar yang mau kita kaji. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu justru bermanfaat untuk kita dalam kita melakukan analisis, dalam kita menentukan hasilnya, dalam kita menentukan simpulannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan terjawab, Oktaviana. Baik, terima kasih untuk Octavia sama Pak Riza. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat dari Mira Loviana. Pertanyaannya Mira itu sanksi dalam self plagiarisme ya? Apakah sama dengan sanksi plagiarisme lainnya? Nah, ini mungkin saya tidak bisa menjawab detail ya. Sepertinya tidak akan seberat plagiarisme atau menjiplak karya orang lain ya. Mohon koreksi kalau saya salah Bapak Ibu. Ya tetap ada sanksinya sih ya, tetap ada sanksinya, tapi saya tidak bisa menjawab seberat apa gitu. Apakah hanya permohonan maaf saja atau apa gitu ya. Atau hanya teguran saja atau peringatan tertulis saja, nah kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa menjawab detail.
lebih seperti itu. Jadi gimana, Kak Mira? Apakah sudah bisa, maksudnya sudah bisa terima jawaban dari Bapak? Atau ada yang ingin ditanyain lagi dari Kak Mira? Oke, terima kasih Kak Mira sama Pak Riza. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan, bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Baik, kepada Bang Chandra, saya persilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Pak. Saya Chandra Sugito, izin bertanya. Tadi kan ada yang pakai tanda petik tuh. Apakah di bagian itu boleh di copy mentah-mentah atau gimana, Pak? Itu caranya, maksudnya mekanismenya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya betul. Jadi yang diberi tanda petik, petik ya, itu adalah kutipan langsung. Kutipan langsung. Misalnya itu adalah bentuk yang tidak bisa kita ubah, bentuk yang tidak, kalimat yang tidak bisa kita ubah. Jadi misalnya bunyi pasal sekian adalah bla 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 bla. Nah, itu kan tidak mungkin kita parafrase kan ya. Nah, seperti itu. Atau bunyi ayat berapa adalah bla bla bla. Nah, itu biasanya kita bentuk sebagai kutipan langsung gitu. Jadi kita beri tanda kutip gitu sebagai bentuk kutipan langsung. Nah, kurang lebih seperti itu bedanya antara parafrase dengan kutipan langsung. Jadi kalau parafrase tadi kan kita ambil kalimat dari penulis lain gitu ya, kemudian kita ubah dengan kalimat kita sendiri tanpa mengubah maknanya, kemudian kita cantumkan sumber. Nah, itu tanpa perlu tanda kutip. Itu kutipan tidak langsung dengan melakukan teknik parafrase. Kemudian kalau kutipan langsung ya kalimat-kalimat yang tidak bisa kita ubah seperti bunyi pasal atau ayat, nah kayak gitu-gitulah. Jadi kita langsung berikan tanda kutip saja. Nah itu tinggal kita copy saja kalimatnya, gitu. Tapi jangan lupa berikan tanda kutip sebagai bentuk kutipan langsung. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan terjawab, Chandra. Maaf Pak, kalau misalnya itu yang kayak misalnya Ya. pasal dan ayat itu kan biasanya untuk yang soshum Pak. Kalau misalnya kita yang saintek gimana Pak? Kan jarang tuh yang cantumkan pasal sama ayat, khususnya kayak misal di fisika gitu. Kalau di fisika apa ya, misalnya ya, hukum misalnya, ya kan? Bunyi hukum keberapa Newton, bunyi hukum keberapa termodinamika gitu misalnya, ya kan? Yang kayak gitu. Itu mungkin kita copy saja sebagai kutipan langsung. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak, sangat jelas. Oke, siap. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan raise hand atau chat di kolom komentar. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan rabuan pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Pak Riza boleh memberikan closing statement terlebih dahulu, Pak. Saya perlu closing statement juga ya? Belum saya siapkan ternyata. Oke. Ya mungkin sedang berkecimpung di tugas akhir ya, teman-teman sudah disampaikan untuk dalam rangka memperbaiki kualitas penulisannya. Saya lagi selamat menulis. Ada pepatah yang mengatakan dengan membaca kita bisa mengenal dunia, tapi dengan menulis dunia bisa mengenal kita. Jadi selamat menulis buat adik-adik semuanya. Silahkan buat mahakaryanya semaksimal mungkin, gitu ya, karena itu adalah dokumen tertulis yang akan ya adik-adik semua banggakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada peserta jangan lupa mengisi absensi yang sudah tertera di kolom chat. Sebelumnya kita dimohon untuk open cam terlebih dahulu karena kita akan dokumentasi secara bersama. Oke, kita hitung ya. 1, 2, baik, kita mulai ya. Kita hitung 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, Sabar, Cok. 1, 2, 3. Oke, sudah. Semoga kegiatan Rabuan Mahasiswa ini dapat memberikan manfaat bagi kita untuk kedepannya. Burung cantik burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.